أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأكيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka untuk keistiqomahan kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perjalanan ini bukanlah perjalanan yang dekat sekaligus bukan perjalanan yang jauh gitu ya. Tapi inilah yang dinamakan dengan perjalanan spiritual, bukan keluar tapi perjalanan ke dalam. Artinya nggak dekat, nggak jauh gitu ya. Nah, untuk terus-menerus memperjalankan ruhaniyah kita kepada Allah, maka kita dibutuhkan ilmu. Kita membutuhkan ilmu untuk terus-menerus berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidaklah berada di satu tempat, tidak berada di satu ruangan. Artinya ketika kita ingin berjalan menuju Allah, bukan dengan menggunakan kaki, bukan menggunakan kendaraan mobil ataupun motor. Allah bisa kita jangkau dalam tanda kutip dengan cara ilmu. Ya, semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak ilmu yang kita pahami, artinya semakin banyak pemahaman kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang kemarin, yaitu tentang bagaimana kita melihat apakah tobat kita ini berhasil atau tidak. Ada indikasinya yang bisa langsung kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Apa indikasi tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa. Ya, sekaligus nanti kita juga akan berbicara tentang awaik itu halangan, rintangan, karena bahaya ya, memperbaiki diri, berhijrah, bahasanya seperti itu. Tentu akan banyak sekali awaik yang akan kita temui. Jadi berbuat kejahatan saja teman-teman banyak sekali halangannya ya, apalagi berbuat kebaikan tentu banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi. Tapi rintangan terbesar bukanlah berada di luar diri kita. Rintangan terbesarnya justru ada di dalam diri kita sendiri. Nah, nanti kita akan lihat rintangan-rintangan seperti apa yang akan kita hadapi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ya, kita akan, kalau waktunya keburu, kita akan berbicara tentang bagaimana cara memaintenance, merawat tobat kita. Ya, tobat itu adalah salah satu makom, pondasi yang harus kita genapi, yang harus kita sempurnakan. Agar apa? Agar tujuan kita, perjalanan kita ini terus menerus berada dalam keberkahan, terus menerus berada dalam salah satu koridor yang sudah Allah beri kepada para masyaikh kita. Maka para masyaikh kita menyatakan bahwa at-taubatu wa asas. Taubat itu adalah asas, pondasi spiritual yang harus dilakukan, digenapi, disempurnakan oleh para salih atau orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, langsung saja kita ya tulis. Judulnya adalah min alamati taubatis sidqi. Min alamati taubatis sidqi. Min sebagian tanda-tanda tobat kita itu benar ya. Sebagian tanda tobat kita itu benar, artinya tobat kita terverifikasi, dikasih SK oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada beberapa tandanya. Tanda apa saja ya yang harus kita lihat dalam kehidupan kita ya.
ada beberapa indikasinya, setidaknya ada 4. Sebenarnya masih banyak, cuman saya ringkas menjadi 4 pembahasan pada sore hari ini. Oke. Salah satu tanda tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali adalah ijtinabu anil qarini su'i. Ijtinabu anil qarini su'i. Qorin, kalau kita sering mengartikan qorin tempat teman dekat. Ijtinabu, dijauhkan dari teman-teman kita yang mempunyai karakter buruk, mempunyai pandangan buruk, mempunyai frekuensi yang rendah. Kita dijauhkan dari mereka ya. Nah, biasanya kita dengan teman-teman seperti itu lebih enjoy, lebih asik kan gitu. Lebih enjoy, lebih asik, kita lebih terbuka ya, lebih ibaratnya lebih memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, karena kita mempunyai kecenderungan yang tinggi pada mereka, kita melepas dari circle itu sulit. Biasanya Allah yang akan memisahkan kita dari mereka. Jadi tiba-tiba saja kita menamakannya tiba-tiba gitu ya. Karena itu memang sudah disetting sama Allah, karena tobat kita diterima oleh Allah. Artinya apa? Kita dibuat menjauh dari orang-orang yang mempunyai perangai buruk yang akan mempengaruhi diri kita. Kenapa? Karena tabiat akan saling mempengaruhi, teman-teman. Jadi tabiat buruk yang ada dalam circle pertemanan seperti itu akan mempengaruhi sedikit banyaknya, sadar atau tidak, terhadap karakter kita ya. Allah menerima tobat kita, maka kita dijauhkan dari circle buruk seperti itu. Tiba-tiba kita ada masalah, ada kesibukan, mereka tiba-tiba menjauh dan lain sebagainya. Itu banyak sekali faktor-faktornya ya. Makanya untuk mensiasati akan hal ini ya, para masyaikh khususnya dalam dunia tarekat atau dalam dunia tasawuf itu mempunyai satu aliansi ya. Aliansi itu mempunyai satu pertemanan yang dibungkus dalam bingkai ilmu dan bingkai mahabbah, yang dinamakan dengan majlis, yang dinamakan dengan zawiyah, yang dinamakan dengan riba. Untuk apa? Menggantikan ya circle yang kurang baik ini gitu. Jadi kita dibuat mempunyai satu circle baru, kesibukan baru, pertemanan baru ya. Maka dibuat grup seperti itu biar teman-teman fokus ke situ gitu ya, biar fokus ke situ ya. Jadi teman-teman mempunyai fokus baru kepada teman-teman yang akan sama-sama berjalan dalam ranah spiritual ini gitu. Maka sengaja saya bikin grup biar teman fokus ke situ. Ya kan, teman-teman ngerasa kan lebih banyak mantengin grup Hisukah dibanding grup-grup yang lain gitu ya, tanpa disadari. Ya sebenarnya program dari tobat itu sendiri ya, program dari tobat itu sendiri tanpa kita sadari. Jadi kita mempunyai circle baru, mempunyai pertemanan baru, mempunyai kedekatan baru terhadap orang-orang baru yang sama-sama ingin berjalan ya, yang sama-sama ingin berjalan. Maka di situ tidak ada senioritas, tidak ada junioritas, hanya nantinya ada penugasan-penugasan. Ini bagian dakwah ini ya, di media sosial ini bagian sekretaris ini gitu, bagian humas ini gitu ya, bagian nanti yang megang uang kas misalnya ada lagi, yang bagian di majlis nanti ini gitu. Jadi ada bagian-bagian, tapi nggak ada senioritas, nggak ada junioritas. Kita hanya saling berbagi peran ya, saling berbagi peran. Untuk apa tujuannya? Agar kita mempunyai kesibukan baru gitu ya. Maka kata Imam Syafi'i begini, an-nafsa fa'ilam tushil bil haqq syaghalatu bil batil. Kamu harus berhati-hati dengan nafsu kamu.
Karena nafsu itu kalau tidak disibukkan dengan yang baik, dengan yang hak, maka akan disibukkan dengan sesuatu yang batil. Maka kita setelah kita beraliansi lah seperti itu, maka kita punya kesibukan baru, yaitu kesibukan dakwah namanya. Kenapa? Agar nafsu kita ini berada dalam kesibukan terus dalam kebaikan gitu, untuk mengisi gitu. Ya. Jadi agar kita itu terus menerus berada dalam bingkai taubat, bingkai kebaikan. Masukin ke grup, dikasih penugasan. Ya, jadi bukan hanya sekedar pasti masuk di grup, tapi kita ada tugas masing-masing. Tujuannya apa? Agar kesibukan kita bersama Allah itu tinggi gitu. Ya, jadi jangan menolak dikasih kesibukan ini demi teman-teman semua, ya, demi teman-teman semua. Yang kedua, ya, selain kita dijauhkan dari pertemanan yang kurang baik, yang kedua adalah wujudu tanqiyati minallahi ta'ala. Wujudu, waw, jim, waw lagi, dal. Wujudu at-tanqiyati, alif lam, ta, nun, kaf, ya, dan ta marbutah, at-tanqiyati. Nah, insyaallah nanti ada sebentar lagi ada papan tulis, ada papan tulis nanti ya, jadi teman-teman nggak usah diimlas begitu ya. Wujudut tanqiyati minallahi ta'ala, adanya pembersihan dari Allah. Nah, ini yang kadang kita kurang siap dibersihkan oleh Allah. Jadi gini, tobat itu kan terrujuk kembali kepada Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, kita harus membawa, kan bisa gini, kalau kita kembali ke rumah kita, makanya kita harus membawa oleh-oleh kan gitu, membawa oleh-oleh berupa ini. Nah, kalau kita kembali kepada Allah, jangan membawa apapun gitu. Datanglah sebagaimana engkau datang ke alam dunia dengan tidak membawa apapun. Jadi ada di lagu Nirvana tuh, come as you are. Datanglah sebagaimana engkau, sebagaimana engkau adanya. Jadi datanglah kepada Allah dengan tidak membawa apapun, sebagaimana Anda lahir ke alam dunia tidak membawa apapun. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, yaitu ruju'u ilallah, datanglah kembali kepada Allah dengan tidak membawa apapun. Maka kalau kita tidak menyadari ini, maka Allah sendiri akan membersihkan gitu. Ya, Allah akan yang membersihkan dari harta kita yang kurang baik itu dikuras, teman-teman. Ya, kalau misalnya harta itu sudah nempel ke badan kita, ya, kalau nempel ke badan kita menjadi daging, menjadi apalagi urat, jadi rambut, jadi kuku bahkan gitu kan, dari hasil yang haram nih, Allah akan membuat sakit. Ya, Allah akan membuat kita sakit yang tidak kita pahami sebelumnya. Kok tiba-tiba saya sakit, dulu nggak pernah sakit seperti ini, sampai badan kita habis, ya, sampai badan kita tuh habis, ya, kayak seperti mayat berjalan aja gitu, kering, ya, kering dan lain sebagainya. Ya, jadi langsung kurus gitu ya, langsung kurus, takut. Selama dengan Allah nggak usah takut ya. Selama dengan Allah nggak usah takut. Dulu kita main sendirian sama dunia, sama makhluk, nggak takut. Ketika kita ingin bertobat, ya sama Allah dibersihkan, jangan takut, karena Allah yang ngebersihin langsung gitu ya. Jadi nanti banyak pembersihan teman-teman kalau tobat kita diterima oleh Allah ya. Atau bahkan mungkin saat ini juga sudah dibersihin sama Allah ya. Atau mungkin saat ini juga sudah dibersihin sama Allah gitu, kita sendirian ya, nggak ada yang tersisa gitu, di saldo kosong terus gitu ya. Nggak apa-apa, itu bentuk dari pembersihan dari Allah gitu ya. Ya, kalau sudah dibersihin, nanti enak tuh, apa, ringan, enteng, asal apa, accept, menerima aja ya, menerima. Sebagaimana gini ya, sebagaimana begini, ada anak bersalah pada ibunya, ya, bisa berbohong
mencuri dan lain sebagainya. Dia dipukul sama ibunya, dipukul atau dihukum, ya dihukum, dikunci di kamar gelap. Ya, dia hanya akan dibebaskan dari penghukuman itu ketika apa? Ketika dia menerima, teman-teman. Ketika dia menerima dan mengakui kesalahan. Selama dia bertanya-tanya, salah saya apa ya? Kenapa saya dibeginiin ya? Dosa saya apa ya? Padahal saya sering ini loh, sering melakukan kebaikan loh. Itu biasa lama, prosesnya itu lama. Nah, kalau kita menyadari lalu kita mengakui sebagaimana kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam, beliau kan ibadah dikurung di kamar mandi lah, ibadah gitu, dikurung di kamar, cuma beda kamarnya, perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Beliau mengakui la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalimat tauhid, setelah itu memuji Allah, mentasbihkan Allah, ya. Setelah itu mengakui kesalahannya. Maka kata saya, ada yang tadi nanya di grup, kita harus memandang ampunan Allah atau melihat dosa kita dulu, melihat kesalahan kita dulu, akui dulu. Nanti ada step berikutnya gitu ya, ada step berikutnya, yaitu nanti tentang melihat rahmat Allah. Tapi untuk di saat seperti ini, akui dulu kesalahan kita. Itu yang pernah kemarin kita bahas dengan cara menulis, yaitu mengakui kesalahan sebenarnya, teman-teman. Ya, mengakui kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, kalau udah ngaku, ya nanti dilepaskan. Nah, ketika dilepaskan, terserah Allah. Ya, mau dibagimanapun terserah Allah. Kadang kita milih, udah masalah, ya pengen yang enak. Gak duwe hilang kabeh. Saya ning kono nang poke golek ono sing cocok ndi. Kalau bisa makanan yang ini ya. Ya. Minjem ora tanggung jawab lah. Ini ya. Kalau setelah saya diampuni, saya kalau bisa tidurnya di sini ya. Ya jangan, terserah Allah aja. Teman-teman, terserah Allah. Nanti apakah dibalikin, terserah Allah gitu. Justru ini teman-teman harus memahami, justru ketika kita dikurung di kamar, ya masa lalu kita itu kurang baik gitu. Masa kita ingin kembali kepada masa lalu itu gitu ya. Nah kadang ketika kita dikurung di kamar, ingin dibebaskan tuh karena pengen mendapatkan sesuatu yang pernah kita dapatkan. Justru itu tuh kurang baik untuk kita, sehingga kita dikurung gitu. Ya. Maka setelah kita dikurung, ibaratnya ya udah lepasin gitu. Ya lepasin, terserah Allah mau digimanain juga. Nah, nanti kita bahas di hikam nih, di awal-awal tuh ada, ya insya Allah kita bahas ya, biar teman-teman makin dalam gitu pemahaman tentang ini ya. Jadi gimana Allah aja gitu, gimana Allah, ya Allah atur aku, aturan Allah lebih baik dibandingkan pikiran kita gitu. Nah kadang kita ngatur Allah pengennya begini Allah gitu. Justru dulu itu kita nggak baik, makanya kita dihukum. Maka sekarang kembalikan kepada Allah. Allah, inilah saya. Iku dicek ngono apa ya Allah. Inilah saya sebagaimana saya datang ke alam dunia Rano ya nilang bersama dengan siapa ya Allah. Hanya Engkaulah yang aku harapkan, hanya Engkaulah yang menjadi wakilku atau menjadi tumpuanku saat ini. Nah, harus sampai pada pemahaman dan seperti itu. Nanti jangan berpikir dibalikin apakah nggak dapat lagi, apakah nggak usah. Ya nggak usah berpikir seperti itu. Ya. Pokoknya rencana Allah lebih indah, ya lebih indah. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya ngalamin kondisi seperti itu. Dulu pengen begini, pengen balik lagi di masa itu. Saya berpikir justru saya begini kan karena itu nggak baik gitu ya. Justru saya saat ini sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih baik gitu. Maka udah lepas. Ya lepas. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, maka yang ketiga nih, kalau tobat kita benar, oke, diverifikasi oleh Allah, dikasih cap oleh Allah, maka yang ketiga indikasinya apa? Hayatul qalbi.
hayatul qalbi. Haknya pakai alif lam jadi panjang, hayatul qalbi. Ta'nya adalah tamal putoh, hayatul qalbi. Hati kita hidup, dan hati kita hidup. Nah, ketika hati kita hidup, kita mulai mendapatkan pemahaman. Nah, mulai mendapatkan pemahaman. Jadi teman-teman berdoa sama Allah, selain kita berdoa banyak rezeki, selain kita banyak duit lah gitu ya, selain kita pengen ini pengen itu nggak apa-apa, mau ini mau itu nggak apa-apa, terserah teman-teman itu ya. Tapi ada satu hal yang harus kita pinta juga sama Allah.